Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, lihat anak berulah, mengganggu abang. Saya Jana Lapauja dari SMA Pasundan 1 Kota Bandung sebagai pembicara 1 tim pro dengan rekan saya Muhammad Naufal dan Marsha Victorina sebagai pembicara kedua dan ketiga akan memaparkan keseluruhan garis besar MOSI yang sangat luar biasa, yaitu tentang kebijakan Kemendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan peniadaan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat. Ujian nasional atau UN adalah evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Sedangkan ujian kesetaraan adalah ujian yang mengujikan mata pelajaran yang dipelajari setiap peserta untuk lulus dan berhak memiliki ijazah. Nadiem mengatakan penghapusan UN dan menggantikannya dengan AKM. Peniadaan UN dilatar belakangi oleh masa darurat pencegahan COVID-19 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 poin kedua yang berbunyi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan yang khusus. UN juga sering kali membuat stres alih-alih bersemangat. Dengan itu, kebijakan Kemendikbud nomor 1 tahun 2021 sudah cukup baik. Maka dari itu, kami dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami tetap pro pada MOSI kali ini. Dewan Juri yang amat kami hormati, perkenalkan saya Muhammad Naufal, Sirat Majid selaku pembicara kedua dari tim pro akan memberikan penegasan ulang dan memperkuat argumen dari pembicara pertama, rekan saya Agian, serta memaparkan argumen saya kenapa saya harus menyetujui MOSI kali ini. Ujian nasional tidak pernah berhenti diperdebatkan, banyak opsi telah dicoba di berbagai kesempatan. Resiko telah diambil oleh Kementerian Pendidikan, Menteri Nadiem tengah merombak pendidikan. Wajar ide-ide baru didiskusikan agar matang saat dilaksanakan secara nyata. Tentu saja penolakan tidak bisa dihindarkan, tiap langkah progresif niscaya memantikkan keriuhan. Akan tapi bukan berarti perubahan selalu berupa kesalahan, tapi yakin dapat menimbulkan kemajuan yang signifikan. Nadiem Makarim menyatakan ia akan menggantikan UN dengan asesmen kompetisi umum atau AKM dan survei karakter sebagai tolak ukur pendidikan di Indonesia. UN dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN juga terlalu padat, sehingga cenderung berfokus pada hafalan bukan kompetensi. UN belum menyentuh ke aspek kognitifnya. Lebih kepada penguasaan materi, UN juga belum menyentuh karakter siswa secara holistik. Sudah menjadi rahasia umum ketidakjujuran yang dilakukan ketika UN. Misalnya ketika UN berlangsung, siswa dan para guru bekerja sama agar para siswa mampu menjawab materi soal dengan membagikan kunci jawabannya. Karena sekolah juga tidak ingin siswa banyak yang tidak lulus hanya karena nilai UN-nya tidak mencukupi. Bahkan UN tersebut memberikan banyak dampak buruk yang fatal bagi para siswa. Bahkan salah satunya adalah korban jiwa. 27 April 2010, Wahyu Ningsih, siswa SMK yang di Muaro Jambi tewas karena jamur racun tanaman. Bunuh diri setelah gagal lulus UN Matematika. Contoh kasus selanjutnya adalah PISA, Program for International Student Assessment, mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains dari 600.000 anak di 79 negara. Dan dibuktikan Dewan Juri yang terhormat bahwa Indonesia masih jauh di bawah rata-rata nilai PISA 2018. Maka dapat saya simpulkan bahwa dengan revolusi mental dan karakter, maka siswa akan mampu meningkatkan kualitas mentalnya untuk mampu bersaing dengan siswa yang lain, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, saya selaku tim pro sangat mendukung pada MOSI kali ini, yaitu adanya kebijakan Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat. Mari kita sama-sama memajukan dan memantapkan siswa-siswi serta pendidikan Indonesia dari jahatnya tolak ukur yang selalu mengharapkan ekspektasi tinggi dari para calon pendiri bangsa. Bersekolah itu tentang berpikir dan bernalar, bukan menghafal dan menjawab soal. Tanpa pendidikan yang adaptif dengan perkembangan zaman, masa depan Indonesia niscaya akan sangat rentan. Maka dari itu saya tegaskan sekali lagi dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami tetap pro pada MOSI kali ini. Dewan Juri yang terhormat, saya Marsha Victorina, pembicara ketiga tim pro SMA Pasundan 1 Kota Bandung akan membidas kerancuan yang dipaparkan tim kontra mengenai MOSI yang sangat luar biasa ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerbitkan surat edaran Kemendikbud nomor 1 tahun 2021 yang ditandatangani pada 1 Februari 2021 yang ditunjukkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Alasan utama terbitnya surat edaran ini adalah efek pandemi yang berkepanjangan dan berlarut-larut meski sudah ada vaksin dan protokol kesehatan yang harus dijalankan. Namun keselamatan masyarakat khususnya peserta didik adalah hal yang tidak bisa disepelekan. Salah satu dasar hukum dari surat dasar edaran ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Maka dari itu dilakukan langkah progresif yang mengutamakan keselamatan, kesehatan, lahir batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran dari rapot tiap semester, memperoleh nilai sikap minimal baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Nadiem mengatakan bahwa tidak sama sekali membuat siswa lembek karena UN diganti AKM dan malah lebih men-challenge, serta pihak sekolah harus menerapkan
pembelajaran yang berdasarkan pada literasi, numerasi, dan karakter. Sementara itu, Menko PKM Muhadjir Effendi mengatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bisa mengevaluasi UN, guru, satuan pendidik, dan pemerintah. Kami pun sependapat dengan Pak Muhadjir yang menganggap bahwa wajar kritikan yang disampaikan terkait keputusan Nadiem menghapus pelaksanaan UN dan menggantikannya dengan AKM dan survei karakter. Karena kritikan itu bentuk kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Wajar ide-ide baru didiskusikan agar matang saat dilaksanakan secara nyata. Tentu saja penolakan tidak bisa dihindarkan, tiap langkah progresif niscaya memantik keriuhan. Maka dari itu kami dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami tetap pro pada mosi ini. Sekian dari tim pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.